Salam sayang 3. Fanny yang berpapasan dengan si kakak yang berjalan cepat menunduk menahan malu penasaran. Ada apa? Cepat-cepat menghampiri warung kepo mencari tahu. Si Abi yang dicerca mengangkat bahu tidak tahu tetap melanjutkan sarapannya yang tinggal beberapa suap. Malas berpikir lebih jauh. Alhamdulillah, Bi. Set kode balik Fanny memberitahu jika ada yang mau lewat. Dekartika. Gode Fanny menahan tawa melihat wajah Abimanyu yang melongo tidak percaya. Mana, matanya membulat tidak percaya paginya sudah dibuat cerah saja. Tahu saja kalau ia rindu. Bentar, putranya Abah tersenyum buru-buru memakai sandal jepit meloncati kursi untuk mendekat ke pujaan hati dan calon ibu mertua. Dekartika, mau kemana? Bu. Sek. Sorak pelan Fanny mendapati pemuda tetangganya cari perhatian. Mencium punggung telapak tangan calon mertua dengan takzim sedangkan wanitanya menunduk mepet ke ibu sembunyi malu. Mau ke rumah Lewan menjahit bajunya Kartika. Duluan ya Bi. Yah, ditinggal. Tawa spontannya menertawakan Abimanyu yang cengengesan di ujung sana menimpali tawa tidak sopannya. Tawanya berhenti setelah direm sang ayah menegur menasihati agar sedikit anggun tidak pantas anak gadis tertawa lebar. Bi, bantu Pak Le nangkap cempe di belakang. Keburu lari jauh nanti. Putra Abah yang baru hendak menaruh lagi badan di kursi sudah ditarik agar lekas berdiri. Ya Allah Le, gak bisa lihat Abi bahagia sebentar. Masak sudah harum gini suruh nangkap anak kambing. Halah, tidak peduli pemuda itu enggan tetap mengajaknya ke belakangan. Le, Fanny saja kan bisa. Abah juga bisa. Le, Abi sudah mandi. Sudah. Ayo. Tawa Fanny pecah kembali semakin ginjal dibuatnya geli. Menertawai keapesan tetangganya itu bertubi-tubi. Memang hari apes tidak ada di kalender. Puas kamu, Neng. Sangat puas. Oloknya terpingkal. Gadis itu jingkrak-jingkrak mundur menghindar saat tangan yang bau menyengat hendak menggapai, memanjat pagar yang tidak terlalu tinggi. Ya Allah Dek, turun. Abimanyu menoleh tersenyum puas tapi bukan berarti kejahilannya berhenti. Abi, sengatnya melepas sepatu yang ada di kaki mengangkatnya tinggi-tinggi. Dek, turun, mundur gak, ancam Fanny geregetan. Kalau tidak mau nyerah melayang ini sepatu. Dek, panggil Rani lagi dengan nada lembutnya. Abimanyu akhirnya menghentikan kejahilannya tersenyum kemenangan. Gak enak juga sama Rani. Kalau Rani gak muncul pasti seru. Kejar sampai dapat. Sudah. Ayo berangkat. Anak-anak sudah datang. Ajak kakaknya dengan tangan penuh menenteng kedua tas. Terima kasih, Mbakku. Ih, malu. Didorong pipi adiknya menjauh setelah berhasil mendaratkan bibir. Kebiasaan adiknya ini tidak lihat situasi kondisi. Main gabruk saja. Sebentar, Mbak. Dipakai lagi sepatu. Belum juga terpasang betul sudah dikejutkan Abi yang hendak memulai lagi. Lari terbirit-biritlah ia dengan satu alas kaki. Mbak, Abi, awas kamu ya nanti. Mbak sepatu, asteris. Van, bisik pemuda samping rumah memanggil lirih dari balik jendela kamar. Jawab sekedarnya gadis berwajah manis tersebut. Tangan masih dibuat sibuk mengolak-alik buku yang akan dibawa main ke rumah temannya. Putri dari Pak Baskoro mantan sahabat ayahnya dulu. Kamu mau ke rumah Kartikan kan? Titip, ya. Taruh saja di meja. Aku masih sibuk. Van, jangan lupa sampaikan salamku buat Dek Kartika. Salam sayang. Fanny langsung menoleh mendekat teringat sesuatu. Gak takut sama bapaknya. Digaruk Neri tengkuk merinding teringat kejadian kemarin, sedikit. Masih nyeri rahangku. Selorohnya sebelum keduanya tertawa terpingkal menertawakan nasib temannya yang keras kepala itu. Sudah tahu ditentang sampai main tangan masih saja dipepet anak gadisnya orang secara ugal-ugalan. Beliau sendiri sampai tobat menghadapi putranya Abah tersebut. Bagaimana caranya supaya Jera tidak lagi menggoda putrinya ditambah lagi putrinya sendiri juga seperti itu. Sama saja. Dikerasi tidak tega putri kesayangan satu-satunya tapi mau bagaimana lagi Abi bukanlah jodoh yang baik untuk putrinya. Hanya pria lemah. Kamu sampai kapan Bi? Terus seperti ini. Kan kamu tahu Pak Baskoro seperti apa? Asteris. Sesampainya di rumah Kartika, bibir mungil Fanny tersenyum jahil memperlihatkan giginya yang gingsul ingin menggoda ayah dari sohibnya. Pak Lek, Assalamualaikum.
Sapa Fanny mengagetkan pria sepuh itu, tapi kali ini usahanya tidak ngaruh, beliau sudah lebih dulu tahu kedatangannya. Tidak menyahut, justru mengusir dengan tangan masih sibuk menggali tanah. Pulang sana, ngapain ke sini? Dia sama sekali tidak tersinggung, menganggap usiran itu hanya angin lalu. Berasa nyaman seperti di dekat ayahnya sendiri, meski kata orang pria parubaya di depannya sangat sangar menyeramkan, apalagi kumis tebal badan besar hitam legam membuat ciut nyali orang menurun. Kartika mana, Lek? Kok gak kelihatan? Ada di dalam. Sudah pulang sana. Jangan ganggu putriku. Awas-awas. Usir beliau lagi, hendak memasukkan galah panjang buat jemuran ke dalam lubang tanah yang telah beliau buat. Melihat beliau kesusahan antara memegang galah agar tetap tegak dan juga meratakan tanah kembali, Fanny tersenyum menggoda lagi, hendak pergi. Betulan. Menyuruh Fanny pergi. Tidak butuh bantuan anak Pale yang selalu bisa diandalkan ini. Nanti kayak kemarin-kemarin. Pura-pura tidak butuh, nyatanya nyariin manggil. Ya sudah. Fanny pulang saja. Enak rebahan di rumah. Iya. Pulang sana, jangan kembali. Baik. Assalamualaikum. Van, tunggu. Rubah pikiran beliau dengan cepat. Tidak mungkin minta bantuan yang lain, apalagi anak istrinya, meski mereka pasti bisa. Gadis itu pura-pura tidak mendengar. Terus berjalan keluar pagar bambu yang mengelilingi rumah, membuat beliau takut kalau anak itu benar-benar pergi, bisa kesusahan beliau menegakkan galah ini. Wow, ini anak. Van, Fanny, pegang ini dulu, baru pergi. Sengat beliau kesal. Dihentikan langkahnya, tersenyum puas. Akhirnya mengaku juga kan butuh tenaganya pakai pura-pura garang, katanya tadi nyuruh. Cepat pegang, lelet sekali. Keburu sore. Jawab sekena beliau yang masih sibuk menginjak tanah supaya tanah padat kembali. Tangan Fanny sama sekali tidak berpindah tempat, masih memegangi galah sampai disuruh lepas. Kenapa, Lek? Tidak minta tolong Kartika apa, Bulek? Kartika. Bulek dirumahkan. Kartika gini saja bisa kan? Nih buktinya aku juga bisa. Tinggal megangi. Bulekmu lagi masak. Kartika. Kasihan Kartika, nanti telapak tangannya kasar. Lah, sama Fanny gak kasihan. Gadis itu tidak terima, ikut jongkok beliau yang masih menekan-nekan tanah dengan kedua telapak tangan. Halah, kamu itu wanita yang kuat tahan banting. Biu, diangkat kedua tangan ke atas untuk memastikan apa benar ia sekuat itu. Perasaan lengan atasnya hampir sama seperti Kartika. Beda kayak Kartika berai dikit langsung nangis. Tertawa beliau mengolok putri kesayangan. Has, gadis tidak boleh seperti itu. Harus lemah lembut. Makasih ya Van. Sudah mau berteman sama putrinya Paklik. Kamu seperti bapakmu. Tolong temani Kartika terus sampai kalian tua seperti bapakmu ke Paklik. Beliau menunduk penuh dengan pikiran campur aduk yang dipendam sendiri. Terasa sedih sakit hati keluarga kecilnya dikucilkan seperti ini setelah pengorbanan beliau akan desa ini. Meski begitu beliau tetap tidak tega lepas tangan akan angkara murka Gunung Keramat ini yang masih aktif. Menekan sekuat tenaga, mengendalikan dengan kepercayaan yang diturun-temurunkan dari leluhur beliau dahulu. Gak ah, tolak Fanny tegas membuat Pak Baskoro menoleh kaget, gak jadi dramatis.